SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila radwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Naam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tauhidul Muyassar. Kita sampai pada pembahasan mengenai ar-ruqa ya. Ar-ruqa ta'rifuha, pengertiannya lughatan secara bahasa adalah jam'u ruqyatin, jamak untuk kata ruqyah. Apa makna ruqyah? Wahiyal 'audzah, 'audzah, al-'audzatu. Ainnya di dhammah ya, wawunya disukun. Al-'audzatu. Al-'audzah itu artinya mantra atau jampi-jampi, mantra ya. Bacaan-bacaan tertentu yang diharapkan memberikan pengaruh ya, dengan membacanya. Al-'audzah, mantra. Adapun secara syariat, syara'an ya, adalah ayatun wa adhkarun wa ad'iyatun tuqra'u 'alal maridhi. Ayatun wa adhkarun wa ad'iyatun tuqra'u 'alal maridhi. Secara syariat, makna ruqyah itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir dan doa-doa yang dibacakan atas orang yang sakit ya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir dan doa-doa yang dibacakan untuk orang yang sakit, al-marid. Jadi ada 3 ya yang dibacakan kepada orang yang sakit, yang merupakan ruqyah secara syar'i, atau sering juga disebut dengan istilah ruqyah syar'iyah atau ruqyah masyru'ah yang disyariatkan. Yang dibaca adalah ayat Al-Qur'an, azkar, zikir-zikir yang diajarkan Rasul, wa ad'iyah dan doa-doa. Ya, wa ad'iyatun dan doa-doa yang dibacakan atas orang sakit. Manakala seseorang itu membaca selain dari 3 hal ini gitu ya, maka dia bukan melakukan ruqyah yang syar'i. Dia tidak melakukan ruqyah yang syar'i. Aqsamuha pembagiannya. Qismani, ada 2 bagian atau 2 jenis. Jadi ruqyah itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah ruqyatun masyru'atun, ruqyah yang disyariatkan, atau juga dengan istilah ruqyah syar'iyatun ya, ruqyatun syar'iyatun atau masyru'atun, ruqyah yang disyariatkan. Sedangkan yang kedua adalah ruqyatun mamnu'atun, ruqyah mamnu'ah. Ruqyah mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Ar-ruqyatul masyru'atu, ruqyah yang disyariatkan, hiya ma tawaffara fiha thalathata syurutin bi ijma'il ulama. Hiya, yaitu dia, ruqyah masyru'ah adalah ma tawaffara fiha, apa yang mencakup di dalamnya thalathata syurut, 3 syarat. Jadi ruqyah yang disyariatkan adalah ruqyah yang mencakup di dalamnya 3 syarat. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para al-ulama. Ya, 3 syarat ini merupakan persyaratan yang wajib ada di dalam ruqyah yang disyariatkan.
Ya, kalau dalam ruqyah tidak ada salah satu saja dari 3 hal ini, maka dia termasuk ruqyah mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Yang pertama adalah antakuna bilisanin arabiyyin mubin. Antakuna bilisanin arabiyyin mubin. Hendaklah ruqyah itu dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan bahasa Arab yang jelas, wa ma yu'rafu ma'nahu, dan apa yang bisa dipahami maknanya. Bisa dipahami maknanya. Ya, mungkin ya ada sebuah kalimat ruqyah itu yang berbahasa Arab tapi ternyata tidak bisa dipahami. Orang Arab pun nggak paham kandungan ruqyah tersebut. Nah, maka ini bukan kategori ruqyah yang disyariatkan. Atau misalnya gini, dia ya berbahasa Arab, bisa dipahami maknanya, tapi mengandung kesyirikan. Nah ini jelas juga tidak boleh. Sebenarnya di sini poin pertama yang paling ini ya, yang paling utama ini kurang sebetulnya, yaitu lafadz ruqyah itu tidak boleh mengandung kesyirikan. Lafadz ruqyahnya tidak boleh mengandung kesyirikan, itu yang pertama. Namun tidak disebutkannya di sini karena apa? Karena sesuatu mengenai ruqyah yang syar'i itu adalah ruqyah yang jauh dari kesyirikan, itu sudah perkara yang maklum, perkara yang sudah dipahami. Jadi mesti nggak boleh syirik, itu sudah pasti, gitu ya. Adapun yang 3 yang disebutkan ini sesuatu yang tidak dipahami secara umum, ya. Makanya disebutkan 3 hal ini. Karena poin mengenai tidak boleh adanya kesyirikan di dalam lafadz ruqyah ini sudah dipahami. Kemudian yang kedua, antakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaklah ruqyah itu dengan kalamullah. Dengan kalamullah berarti dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Dengan ayat-ayatnya ya. Atau surat-surat di dalam Al-Quranul Karim dibaca. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, dan kami telah menurunkan dari Al-Quran ini ya, ma huwa syifa'un, apa yang bisa menjadi syifa, penyembuh, obat. Dan Allah juga menyebutkan secara khusus, kalau tadi disebutkan secara umum berarti syifa, penyembuh untuk semua penyakit, gitu ya. Secara khusus Allah menyebutkan Quran juga sebagai syifa'un lima fis sudur, sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit yang bersarang di dalam dada, penyakit syahwat maupun penyakit syubhat, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Au bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam meruqyah, ini adalah perkara yang masyru', yang disyariatkan. Misalnya seseorang berdoa, Allahumma antas syafi adhibil ba'sa rabban nas, ya. Allahumma gimana itu? Allahumma adbil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Nabi mengajarkan kalimat ruqyah, ya Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, ya Allah hilangkanlah penyakit wahai Rabbnya manusia. Ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkau adalah Tuhan yang maha menyembuhkan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang bersumber darimu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak yughadiru saqama, yang tidak menyisakan penyakit sama sekali. Nah di situ seseorang ya ketika membaca
bacaan ruqyah yang diajarkan Nabi ini, dia telah menyebut salah satu nama Allah, yaitu Asy-Syafi. Ya. Juga menyebut nama Allah, Allah, lafaz Allah, Allahumma gitu ya. Termasuk juga menyebut lafaz Rabban Nas. Nah, ini adalah salah satu contoh yang diajarkan Nabi SAW ketika kita meruqyah dengan menyebut nama dan sifat Allah. Seperti juga dalam bacaan ruqyah yang lain, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ya, aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Rabbnya arsy yang agung, agar supaya dia menyembuhkan. Dan yang tepat dan lebih baik ya, dan sangat lebih selamat gitu ya, lebih afdal, lebih selamat dan berpahala itu ketika kita meruqyah dengan membaca zikir atau doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Ini lebih afdal. Meskipun tidak dilarang kalau seseorang meruqyah dengan membuat bacaan mantranya itu selama tidak terkandung di dalamnya kesyirikan dan dipahami betul maknanya. Ya, dipahami betul maknanya. Tidak menyimpang di dalam makna mantra tersebut. Karena mantra-mantra itu kan kadang ada yang bentuknya tidak dipahami gitu ya. Makna dan kandungannya tidak dipahami. Ada juga mantra-mantra tertentu itu yang kalau di Jawa itu ada beberapa mantra itu yang diserap dari Al-Quran tapi kemudian diplesetkan, dan ini merupakan kerusakan ya. Seperti ada beberapa istilah namanya kulhu geni, ada kulhu sungsang gitu ya. Macam-macam orang Jawa menyebutkan mantra-mantra ini. Yang sebagian orang itu menyebut bahwa ajian-ajian gitu ya, mantra-mantra kulhu geni atau semacamnya disandarkan kepada para wali songo wal'iyadzubillah ya. Ini bukan bersumber dari wali songo ya, karena mengandung istihza ya. Contoh ya, saya kasih contoh kulhu apa? Kulhu geni ya. Tahu kulhu geni ya? Pernah dengar kulhu geni? Dengar tapi nggak tahu ya. Lafat mantranya nggak ngerti ya. Biasanya di buku mujarobat itu ada. Contoh ini kulhu geni. Kalau kulhu geni itu gini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwa geni, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah qadiran abadan abada. Ini kan nggak bisa dipahami ini. Masa Qul huwallahu ahad ada Qul huwa geni. Katakan dia adalah api. Siapa yang api ini? Masya Allah itu dikatakan api. Ya kan? Habis baca Qul huwallahu ahad ada kun fayakun. Bukan Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata-kata Masya Allah ya, qadiran abadan abada. Ini menurut yang meyakini bahwa seseorang membaca kulhu geni ini akan bisa membakar syaitan ya, akan bisa membakar syaitan. Salah satu mantra untuk menyembuhkan dari kesurupan. Ada lagi nanti kulhu sungsang. Kulhu sungsang sebenarnya. Sungsang itu apa sih? Memutar balik ya. Jadi kulhu sungsang itu dibaca dalam rangka untuk memutar balikkan ilmu hitam. Ya, misalnya disantet atau di apa itu dibacakan kulhu sungsang itu biar balik. Ini kita bahas salah satu dari mantra-mantra yang ada di Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu sungsang rajah iman payungku Allah kudungku Jibril Mikail Israfil Israel tekanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mantranya gitu ya.
Jadi kul husungsang artinya surat kul huwallahu ahad gitu ya, al-ikhlas yang berdaya guna untuk mensungsang atau memutarbalikkan segala ilmu hitam dan kejahatan lawan. Rajah iman artinya kita harus memiliki iman yang kuat yang harus selalu tertulis dan terukir di dalam hati dan menjadi rajah keselamatan, kesuksesan dan kejayaan dunia akhirat. Payungku Allah artinya Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi dunia akhirat. Kudungku Jibril, Mikail, Israfil, Israel artinya cahaya dan kekuatan 4 malaikat tersebut yang akan menjaga dan membentengi kita juga, yang akan menghadapi dan melawan segala ilmu hitam dan kejahatan lawan. Nah, ini sudah syirik ya. Tekanku Nabi Muhammad SAW artinya Nabi Muhammad adalah penuntun jalan yang lurus dan kita harus tetap selalu berpegang teguh kepada segala ajaran Nabi Muhammad. Ini kulhu sungsang tadi ya. Oh, ini ada kulhu geni, tapi lafadznya lebih panjang ini. Ya. Ini bacanya begini sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah qadiran abadan abada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulhu dergo agung. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu dergo agung. Cipta rasa kersa ing dalem kendaline pati. Satru moro satru mati, jalma moro jalma mati, jin moro jin mati, setan moro setan mati, buta moro buta mati, antu moro antu mati, iblis moro iblis mati, dajjal moro dajjal mati, maling moro maling mati, rampok moro rampok mati, sejo Allah podo mati kabeh. Saking pitulungane Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulhu balik bismillahirrahmanirrahim. Kulhu balik bolak-balik tansah kewulak-walik. Panujumu luput balik kena kang anuju, bloko balikno baliko marang sira la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada aturannya. Dibaca minimal 7 kali setiap ba'da sholat wajib dan sholat sunnah tanpa puasa. Wah, ada yang komentar di sini. Kul husungsang yang pernah saya pelajari khodamnya siluman ular. Tidak bisa bersatu dengan ilmu panglimunan al-hikmah yang di kemudian hari saya pelajari. Akhirnya khodam siluman ularnya dikeluarkan paksa oleh pemimpin khodam siluman ularnya tersebut. La ilaha illallah. Ngerusak ini. Ada yang bacaan apa ini ya? Saya pernah dengar itu liwat-liwat itu. Pernah dengar ya? Liwat-liwat itu. Allahumma liwat-liwat. Gimana ini? Oh, enggak ada. Ada seorang kiai itu yang jadi ini banyak ya, mantra-mantra seperti ini banyak, dan ini jelas tidak sesuai dengan persyaratan yang dibenarkan dalam ruqyah syar'iyyah atau masyru'ah. Nah, kemudian yang ketiga, alla ya'tamidu 'alaiha i'timadan kulliyan. Jadi tidak diperkenankan untuk menyandarkan kepada ruqyah ini dengan penyandaran yang sempurna. Ya, artinya apa? Artinya wajib kita meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebab saja, ya, sebab yang ditempuh. Namun yang memberikan pengaruh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bal ya'taqidu anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bi taqdirillahi taala. Ya, bahkan wajib meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan zatnya, akan tetapi dengan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak boleh meyakini bahwa kalimat-kalimat ruqyah yang kita ucapkan ini memiliki kekuatan. Nah, itu tidak boleh. Ya, tapi itu semua hanya sekedar seperti kita berdoa sebagai wujud kita menempuh sebab untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan zat ruqyahnya ya, berkaitan dengan zat ruqyahnya. Namun untuk meruqyah dan agar supaya ruqyah itu benar-benar memberikan kemanfaatan dengan izin Allah, maka selain zat ruqyahnya diperhatikan,
Ya, bacaan-bacaan ruqyahnya harus tidak keluar dari 3 hal ini atau memenuhi 3 hal ini. Yang berikutnya, baik yang raqi, orang yang meruqyah, maupun orang yang diruqyah, itu sama-sama harus memiliki keteguhan tawakal atau kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakalnya kepada Allah. Ruqyah harus bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan kuat gitu ya. Demikian pula orang yang diruqyah, orang sakit yang diruqyah, ini juga berusaha ya sekuat tenaga untuk menguatkan tawakalnya kepada Allah, meluruskan tawakalnya kepada Allah. Karena terkadang ada orang itu yang diruqyah, dia menggantungkan kepada peruqyah. Dia menganggap bahwa si peruqyah ini doanya mustajab. Si peruqyah ini memiliki kedudukan tinggi, dimuliakan di sisi Allah. Ya, sehingga apa? Dia berkeyakinan bahwa bacaan ruqyahnya itu memberi manfaat. Ya, sehingga dia bertawakalnya kepada si peruqyah. Nah, maka ini tidak diperkenankan. Baik yang meruqyah maupun yang diruqyah harus sama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, proses yang ditempuh oleh peruqyah dengan membacakan ruqyah syar'iyah yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan tadi, itu hanyalah sebagai sebuah sebab yang diperintahkan untuk ditempuh dalam menyempurnakan tawakal dan bentuk isti'anahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau 3 hal ini diperhatikan, yang meruqyah tawakal kepada Allah, kemudian zat ruqyahnya itu, bacaan ruqyahnya itu sesuai dengan ketentuan syariat, yang ketiga adalah si orang yang diruqyah juga bertawakal penuh kepada Allah, maka insya Allah ruqyah yang dilakukan, proses ruqyah yang dilakukan itu akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, namun kalau 3 hal ini tidak dilakukan, tidak dipenuhi, maka bisa tidak mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, kemudian ar-ruqyatul mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Hiya allati ikhtalla fiha syartun aw akthar min syurutir ruqyatil masyru'ati. Hiya allati ikhtalla fiha syartun. Dia adalah ruqyah yang tidak terpenuhi di dalamnya satu syarat. Au akthar min syurutir ruqyatil masyru'ah, atau lebih dari syarat-syarat yang merupakan ya ruqyah yang disyariatkan. Jadi kalau seseorang itu tidak memenuhi 3 persyaratan tadi, atau salah satunya atau salah 2-nya gitu ya, maka ruqyahnya tidak dikategorikan sebagai ruqyah masyru'ah, tapi ruqyah yang mamnu'ah, yang terlarang, tidak boleh dibaca. Ad-dalilu minas sunnati 'ala ruqa. Dalil dari sunnah 'ala ruqa, ya, atas disyariatkannya atau dibolehkannya atau dilarangnya juga ya ruqyah ini adalah 2 hadis ini. Jadi ada hadis yang melarang, ada hadis yang membenarkan atau membolehkan. Sehingga di sini menunjukkan bahwa ruqyah itu sebagian dibenarkan jika dia termasuk yang syar'i, yang masyru'ah, dan ada ruqyah itu yang dilarang. Dan ini termasuk dari ruqyah yang mamnu'ah. Qauluhu alaihi salatu wassalam, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ya, sesungguhnya ruqyah, mantra-mantra, wat tamaim, dan tamaim jamak untuk kata tamimah, yaitu jimat-jimat yang digantungkan gitu ya. Wat tiwalata, dan tiwalah itu sejenis pelet ya, sejenis pelet untuk menarik lawan jenis. Maka ini semuanya syirkun, syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena di masa Rasulullah SAW kebanyakan 3 hal ini mengandung kesyirikan. Wa qaulu alaihi salatu wassalam, i'ridu alayya ruqakum.
Ya'ridu alayya ruqakum. Tunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian. Tunjukkan kepadaku ya, atau jelaskan kepadaku ruqyah kalian. La ba'sa birruqa, tidak mengapa meruqyah, ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak ada di dalam ruqyah tersebut kesyirikan. Hadis ini rawahu Muslim. Kalau tadi hadisnya rawahu Ahmad dan Abu Dawud. Jadi ada dua dalil menunjukkan bahwa ruqyah itu ada yang syirik, ruqyah itu ada yang tidak syirik atau dibolehkan. Nah, ruqyah yang dibolehkan malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada di dalamnya kesyirikan. Ini adalah ruqyah yang dibolehkan. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai ruqyah ini? Belum kita lanjut di At-Tamaim. Ya. Apa bisa kita misal ada saudara kita jauh dan beliau sakit, dan kita bahasanya itu ruqyah, kita mendoakan untuk saudara kita yang jauh. Jadi tanpa bertemu langsung gitu. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya. Ini min babid doa ya. Berkenaan dengan kita mendoakan orang yang sakit. Misalnya kita berdoa, ya Allah, Tuhan yang menyembuhkan, sembuhkan saudara saya yang jauh di sana. Saat ini dalam keadaan sakit, ya berikanlah kesembuhan dengan ya kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sama sekali. Misal begitu ya. Enggak masalah. Enggak masalah. Selama di dalam lafadz doa yang kita panjatkan ini atau ruqyah yang kita panjatkan ini adalah lafadz yang syar'i, lafadz yang dibenarkan oleh syariat dan tidak mengandung kesyirikan. Ya. Kalau mengandung kesyirikan itu contohnya gimana? Misalnya ya menyebut-nyebut nama malaikat, nyebut nama nabi atau para wali, atau menyebut nama-nama yang tidak jelas sebagai objek untuk meminta bantuan kepada mereka. Ya, agar supaya menyembuhkan penyakit orang yang diruqyah, maka ini termasuk dari kesyirikan. Ya, termasuk dari kesyirikan. Misalnya aku meruqyahmu dengan Nur Muhammad, misal gitu ya, dengan cahaya Muhammad agar menyembuhkan engkau misalnya. Nah, ini syirik. Apa bisa Nur Muhammad itu menyembuhkan? Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya. Orang yang sakit itu bisa sakit fisik kayak sakit secara fisik atau yang terkena gangguan jin gitu. Iya. Ruqyah itu untuk semua sakit sebenarnya, semua jenis penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit yang diakibatkan oleh gangguan syaitan. Jadi ruqyah itu tidak hanya melulu untuk mengusir jin ya ketika merasuki badan atau sihir yang menimpa diri seseorang, tidak harus itu. Tapi untuk sakit yang bersifat medis pun kita ya diperbolehkan untuk meruqyah. Diperbolehkan untuk meruqyah. Cuman begini, para ulama menjelaskan bahwa meruqyah itu adalah sebab syar'i. Akan lebih sempurna untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah manakala seseorang itu menggabungkan antara sebab syar'i dan sebab kauni. Ya, sebab syar'i adalah kita berdoa atau membaca ruqyah yang mengandung kalimat-kalimat yang jelas tadi ya, mengandung ayat Al-Quran, zikir, doa-doa yang diajarkan Nabi untuk orang yang sakit. Ini sakit apapun. Nah, sedangkan sebab kauni yang kita tempuh itu ya mungkin dengan terapi-terapi kesehatan, misalnya dengan bekam atau dengan minum habbatus sauda ya, atau dengan meminum obat dan yang semacamnya gitu ya. Maka ketika seseorang bisa menggabungkan dua sebab ini, fa insyaallah akan lebih segera untuk mendapatkan apa? Kesembuhan ya. Tapi ingat, perlu didasari oleh ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri kepada Allah melalui usaha-usaha yang ditempuh baik secara syar'i berupa ruqyah
atau secara kauni dengan mengambil obat atau cara-cara terapi pengobatan yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Iya Mas Edi. Bagaimana tata cara ruqyah itu sendiri? Misal divisi kita ada sakit memar atau gimana itu? Iya. Ada beberapa ya. Ada yang dicontohkan Nabi itu dengan jari itu masuk di mulut gitu ya. Gini kemudian diletakkan di tanah sambil mengatakan Bismillahi. Gimana itu lupa saya, biturbati ardina, kemudian ada lafaz mengenai ini ya, ada cara ruqyah yang seperti ini. Ada juga yang ketika seseorang itu dalam keadaan merasakan sakit di tubuhnya, dia meletakkan tangan kanannya di tempat yang sakit sambil mengatakan gimana ya lafadznya, a'udzu bi'izzatillahi min ajidu wa uhadir itu. Gimana itu lafadznya? Wa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dengan keperkasaannya dan kudrahnya, kekuasaannya dari apa yang aku rasakan dan apa yang aku takuti. Nah, gitu. Ya, itu diletakkan tangan kanan di tempat yang sakit. Ya, atau dengan membaca, dengan mendekatkan mulut ya, kita membaca bacaan Al-Quran seperti suratul Fatihah, kemudian doa-doa yang diajarkan Nabi pada tempat yang kita rasakan sakit pada tubuh kita. Atau dengan cara kita meniupkannya di telapak tangan dan mengusapkan kepada tempat yang sakit. Ini tidak ada. Ini termasuk apa? Termasuk ruqyah yang dibenarkan. Atau misalnya kalau kondisi sakit di dalam tubuh kita bersarana dengan air misalnya, kita membaca bacaan-bacaan ruqyah yang kita dekatkan mulut kita pada saat membaca dengan air ini, kemudian kita minum atau diminum kepada orang yang sakit. Ini termasuk cara-cara yang dibenarkan. Dan semisal seseorang itu ketika meruqyah, misalnya sebelum meruqyah dia sholat sunnah 2 rakaat, memohon berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan melalui ruqyahnya, ini lebih baik. Ya, ini lebih baik. Karena termasuk bentuk tawakal gitu ya. Ketika kita ini menghadapi masalah, menghadapi musibah atau menghadapi kesulitan, maka yang baik adalah wasta'inu bis sabri wassalah. Kita melaksanakan sholat ya. Mohon kepada Allah SWT, kemudian kita baru meruqyah. Ya, tapi jangan Anda yakini setiap kali mau meruqyah harus sholat, enggak. Cuman di sini artinya adalah sholat sunnah mutlak yang sifatnya kita mohon pertolongan kepada Allah dalam mewujudkan firman Allah pada wasta'inu bisabri wassalah tadi. Jadi intinya kita yang meruqyah ini harus memiliki ketawakalan yang tinggi, dan cara meruqyahnya adalah cara yang dibenarkan oleh syariat, itu saja. Ya, namun untuk orang yang diruqyah selayaknya untuk diingatkan. Orang yang meruqyah memberikan nasihat kepada yang diruqyah ini agar bertawakal kepada Allah, tidak menggantungkan harapan kepada orang yang meruqyah dari ruqyah yang diberikannya. Dan sebetulnya orang yang menempuh dunia pengobatan itu harusnya begitu, untuk selalu mengingatkan kepada pasien agar bertawakal kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ini belum tanya Mas. Antum sebentar. Sabar dulu. Silakan. Ayo. Ada seseorang ini meruqyah pasien itu menggunakan alat seperti sapu keling gitu. Apakah cara itu diperbolehkan? Alat ini digunakan untuk apa kira-kira ya? Itu yang sakit. Sakit apa? Karena gangguan syaitan atau gangguan jin begitu. Dipukul dengan sambil dibacakan ayat Al-Quran gitu. Ya wallahu a'lam ya. Ada sebagian orang itu meruqyah itu selain
dengan dasar yang disebutkan tadi, itu juga mengambil cara-cara dari pengalaman beberapa orang. Pengalaman-pengalaman dari beberapa orang. Bahkan pernah itu saya baca di salah satu buku yang ditulis oleh salah seorang peruqyah, itu dia ada di antaranya cara meruqyah itu adalah dengan cara meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan jin di waktu mimpi, di waktu tidur, untuk bisa melawannya atau bisa menasihatinya secara langsung di waktu mimpi tersebut. Ada yang begitu. Ada yang juga dibacakan dengan mengisyaratkan apa? Membuat lingkaran supaya dia tidak bisa keluar dari lingkaran itu. Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu apa yang seperti ini dibenarkan atau tidak. Tapi ini semuanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh para peruqyah, dan menurut mereka hal ini memberikan pengaruh kepada jin yang di ruqyah ini, atau jin yang diusir melalui ruqyah ini. Namun kalau saya pribadi, Allah alam, lebih baik mencukupkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu ya. Selama teori-teori seperti itu atau praktek-praktek seperti itu tidak pernah dilakukan oleh mereka, ya lebih baik untuk tidak mengambilnya atau tidak menggunakannya untuk prosesi ruqyah ini. Namun apakah dibenarkan atau tidak, wallahu a'lam. Saya tidak berani langsung memberikan penilaian pada hal-hal yang demikian, karena bisa jadi hal yang seperti itu bukan termasuk syirik ya, tidak termasuk syirik, cuman berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan ternyata hal-hal yang demikian ini memberikan pengaruh ya. Selama itu hanya sekedar sebab atau usaha seseorang untuk menyempurnakan ruqyahnya gitu ya, dan itu tidak dilarang dalam agama, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Macam-macam seperti yang dilihat Mas Riki tadi, ada yang demikian, ada yang lain-lainnya gitu ya. Yang jelas itu tadi ya, selama inti bacaan ruqyahnya itu tidak keluar dari syariat. Kan ada ruqyah itu yang harus, bukan harus, sebenarnya orang yang meruqyah itu memegang kepala orang yang diruqyah. Atau kalau perempuan misalnya dia mengenakan sarung tangan, ini kalau saya nggak setuju ini. Ya, ada seorang syekh itu yang mengganti, jadi tidak memegang gitu ya, tapi menggunakan pena atau tongkat atau semacamnya diletakkan di atas kepalanya yang diruqyah. Kalau ini lawan jenis yang diruqyah. Tapi apakah harus seperti itu juga enggak? Artinya meruqyah itu tidak harus menyentuh orang yang diruqyah. Bacakan saja ayat Al-Quran, hadis Nabi, doa-doa diajarkan Nabi, kemudian apa? Mengambil air untuk dibacakan pada air tersebut, ini sudah cukup. Tidak harus dipegangi gitu ya. Cuman ada alasan kenapa kok diperlukan untuk memegang, terutama bagian kepala atau bagian ini ya, tengkuk bagian belakang, karena syaitan itu memiliki andil untuk mengganggu manusia itu, diantaranya adalah dengan menempati bagian belakang. Ya, seperti Nabi SAW pernah mengatakan bahwa syaitan itu mengikat dengan 3 kali ikatan pada kepala manusia, di bagian unuk sini, bagian belakang sini, diikat pada saat orang itu tidur kan gitu ya. Bila orang itu bangun dari tidurnya, maka terputus satu ikatan. Diikuti dengan seruan-seruan, rayuan-rayuan syaitan bahwa malam masih panjang, kamu tidurlah lagi gitu ya. Malam masih panjang, tidur aja, tidak usah bangun gitu. Kalau dia bangun, bangun berzikir kepada Allah, putuslah satu ikatan, masih tersisa 2. Kalau dia bangkit dan berwudu, maka lepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, maka lepas ikatan yang ketiga. Ya, dari hadis inilah kemudian sebagian para peruqyah itu menjadikan dasar hadis ini untuk meruqyah dengan cara memegangi bagian tengkuk atau bagian kepala. Akan tapi wallahu alam, saya tidak menemukan hadis dari Nabi SAW ketika beliau meruqyah itu dengan memegang kepala yang diruqyah.
Adapun kalau memukul, pernah Rasulullah SAW itu memukul punggung seorang anak kalau tidak salah waktu itu dengan terompah beliau sambil mengatakan ukhruj ya aduwallah, ukhruj ya aduwallah, sampai beberapa pukulan itu langsung si anak ini dalam keadaan tersadar, syaitan yang ada dalam dirinya sudah keluar. Nah, sehingga pemukulan terkadang dibolehkan, tapi pemukulan di sini ya perlu hati-hati. Ya. Karena terkadang ketika syaitannya sudah keluar, memar dan kondisi jareme pukulan ini yang merasakan adalah si pasien gitu. Ya mungkin saja teori-teori mukul-mukul tadi itu adalah salah satunya melalui apa yang dicontohkan Nabi SAW tadi. Tidak bisa langsung kita nilai gitu ya, kita vonis wah ini nggak benar, ini nggak sesuai syariat, atau mungkin ada nilai kesyirikannya. Belum tentu, kita belum tahu secara keseluruhan cara dia meruqyah. Ya harus benar-benar dipahami secara utuh, baru kemudian kita tahu bahwa ruqyah yang dilakukannya adalah syar'iyah atau mamnu'ah. Nah, masyarakat kan baiknya itu kita dia mandiri saja. iya. Tapi kadang itu kita lihat di khalayak umum ada praktisi ruqyah. Dan yang dilihat memang sepertinya lebih maju beliau-beliaunya ini para praktisi ruqyah gitu. Yang pertama menanyakan apa ada syarat untuk orang meruqyah, terus bagaimana hukum jadi praktisi ruqyah gitu. Iya. Jadi masalah meruqyah mandiri itu sebetulnya ruqyah yang terbaik. Ruqyah yang terbaik karena di saat itu seseorang benar-benar murni ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui adanya ruqyah-ruqyah yang bisa terkadang mengganggu ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin sebagian orang yang meruqyah dirinya sendiri itu mungkin memiliki ilmu yang terbatas mengenai ruqyah ini. Ya, sehingga yang terjadi adalah kekuatan ruqyahnya itu kurang maksimal. Jadi artinya pertolongan yang Allah turunkan kepada orang tersebut kurang maksimal karena banyaknya hal-hal yang tidak dia tempuh, yang seharusnya hal-hal itu bisa mengantarkan dia untuk bisa meraih pertolongan Allah yang maksimal gitu. Karena kebodohannya tadi, karena kejahilannya. Ya, berbeda dengan orang yang mungkin meruqyah, yang meruqyah ini mungkin dia lebih memiliki ilmu gitu ya, lebih memiliki ilmu, pengalaman dalam meruqyah, sehingga ilmu dan pengalaman itu bisa membantu dia untuk semakin memudahkan dia dalam mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Apalagi juga seorang peruqyah itu juga berusaha juga untuk meningkatkan kadar ketakwaan dirinya. Ya, karena dia merasa yakin bahwa ketakwaan itu sangat memberikan pengaruh dengan apa? Ruqyah yang dia bacakan. Ya, karena pada hakikatnya orang kalau lebih bertakwa kepada Allah, doa dan bacaan-bacaan ruqyah itu semakin kuat ya, Allah berikan pertolongan melalui hal itu. Nah, sehingga di situ mungkin yang menjadikan berbeda antara meruqyah mandiri dengan diruqyah orang yang benar-benar berpraktisi sebagai seorang peruqyah. Ya, akan tetapi tetap dianjurkan meruqyah mandiri ini dengan kita berusaha untuk meningkatkan ilmu tentang itu sambil meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menempuh jalan ruqyah mandiri itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Namun ada keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan ruqyah orang lain, seperti misalnya dalam kondisi dia sudah tidak sadarkan diri. Ya, tentu ini membutuhkan bantuan dari yang lain, pihak-pihak yang lain yang bisa meruqyahnya untuk menyadarkan dirinya. Tapi kalau dikala dia masih memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya, ruqyah mandiri itu jalan yang terbaik. Ya. Namun sekali lagi harus disertai dengan ilmu yang cukup mengenai hal ini. Ya, karena banyak orang-orang itu yang kondisinya itu dalam kondisi dia ini awam, jahil dalam masalah ilmu agama. Seperti mungkin dia belum benar-benar memiliki pemahaman kepada konsep tauhid yang benar. Ini juga pengaruh dengan ruqyahnya.
atau dia belum mengerti betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam keyakinannya, akidahnya, keimanannya. Nah, ini juga mempengaruhi bacaan ruqyah yang dia baca. Atau mungkin ibadahnya kurang maksimal, kurang khusyuk, ya. Kemudian masih banyak dosa-dosa yang dia kerjakan. Itu semua juga akan memberikan pengaruh ruqyah yang dia baca. Nah, faktor-faktor yang seperti ini harus diperbaiki. Oleh karena itu, ada sebuah metodologi ruqyah yang terbaik menurut saya adalah dengan mendakwahi orang yang diruqyah ini agar supaya dia bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, disadarkan atas kesalahannya, dan dikembalikan kepada jalan yang lurus. Dengan cara yang seperti ini, ya, itu akan lebih bermanfaat bagi orang yang diruqyah. Nah, setelah disadarkan atas kesalahannya, diluruskan ya langkahnya, ya, akidahnya, kemudian dipahamkan kepada agama yang benar, maka di situ kemudian dianjurkan untuk meruqyah mandiri. Bagus hasilnya. Akan lebih cepat Allah memberikan kesembuhan kepada penyakitnya. Nah, wallahu a'lam. Iya. Iya. Itu mau tanya yang dimaksud dengan Israel, ada 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Salah satu di antara sifat mereka yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan qiyarah, dan hanya pada Allah mereka bertawakal. Itu maksudnya? Iya. Sebetulnya hadis ini ada satu kalimat yang tidak sahih, ya, tidak sahih, bahwa ia merupakan bagian daripada sabda Nabi SAW, yaitu kalimat la yarqun. Kata pertama, mereka adalah orang yang tidak meruqyah, ini tidak termasuk. Ya, sehingga hadis yang sahih dari Nabi SAW itu tidak disisipkan kalimat la yarqun, tapi masuk langsung pada kalimat la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Sehingga yang meruqyah ini termasuk min babi naf'il ghair. Dia memberikan kemanfaatan kepada yang lain, sehingga ini tidak ada kategori atau tidak ada keterikatan atau hubungan dengan tidak masuk surga tanpa azab dan hisab. Apalagi orang kalau meruqyah itu kebanyakannya dia meminta betul kepada Allah agar Allah menyembuhkan orang yang diruqyah, kan gitu ya, sehingga ketawakalannya tinggi. Nah, adapun orang yang minta diruqyah ini termasuk dari golongan orang yang tidak dikategorikan sebagai orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Mereka-mereka yang diantaranya tidak meminta diruqyah, kemudian mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu tidak minta diruqyah, tidak mengkai dirinya gitu ya, yaitu menggunakan pengobatan dengan cara-cara yang melukai tubuhnya, kemudian tidak tatayyur, tidak merasa sial, pesimis dengan sesuatu yang tidak merupakan sebab yang dibenarkan untuk menjadi kesialan. Terus kemudian wa 'alallahi falyatawakkalun humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah, inti poinnya itu di terakhir ini. Ya, mereka yang masuk surga tanpa azab dan hisab itu adalah orang yang memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah. Yang salah satu ciri-cirinya atau di antara ciri-cirinya orang yang bertawakal kepada Allah itu dia tidak minta diruqyah, dia tidak mengobati pengobatan dengan kai gitu ya, dengan besi yang dibakar yang bisa melukai tubuhnya, dan dia tidak tatayyur, tidak merasa pesimis atau sial karena sebab tertentu yang tidak menjadi sebab kesialan. Ini adalah sifat-sifat orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, kenapa orang yang meminta ruqyah itu termasuk dari golongan orang yang dikategorikan kurang sempurna ketawakalannya kepada Allah? Karena kebanyakan dari mereka yang meminta ruqyah itu sedikit banyak ada sisi ketergantungan kepada peruqyahnya gitu.
Oleh karena itu yang lebih tepat peruqyah itu memberikan arahan untuk meruqyah secara mandiri setelah perbaiki keyakinannya, dia diperbaiki mungkin ada kekurangan pada ibadahnya dan seterusnya, itu semua dinasehati untuk diperbaiki. Nah setelah itu baru diajari ruqyah secara mandiri. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, kalau saya sudah pernah terlanjur meminta diruqyah orang lain, apakah saya masih berkesempatan untuk bisa mendapatkan masuk surga tanpa adab dan hisab ini? Jawabannya masih. Masih, jika dia tidak lagi meminta untuk diruqyah, dia berusaha untuk menyempurnakan kembali ketauhidannya dengan menguatkan ketawakalannya kepada Allah. Maka kondisi yang seperti ini fa insyaallah akan mengembalikan dirinya kepada kesempatan untuk meraih masuk surga tanpa azab dan hisab. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab itu bukan hanya 70.000 orang. Dari 70.000 itu per orangnya itu dijadikan 70.000 lagi. Gitu. Ada dalam riwayat itu disebutkan demikian. Artinya cukup banyak juga orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab nanti pada hari kiamat. Tapi intinya di sini yang menjadikan orang itu masuk surga tanpa azab dan hisab adalah orang yang memiliki keimanan, ketauhidan dan tawakal yang tinggi kepada Allah. Itu poinnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 9:30 ini. Pertanyaan kalau begitu ya. Beng-beng, insyaallah. Ini ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek dulu berarti yang gampang. Sebutkan 4 persyaratan yang harus terkandung dalam ruqyah yang masyru'ah, ruqyah yang disyariatkan. Silakan. 4 persyaratan. Menggunakan lafaz yang diketahui maknanya. Menggunakan lafaz dari kalamullah dan yang mengandung lafaz yang mengandung asma wa sifat. Iya. Terus kemudian tidak mengandung syirikan dalam lafaznya. Iya. Terus Kurang satu. kemudian tidak bersandar pada ruqyah dan bersandar pada Allah. Iya, masya Allah. Meyakini bahwa zat ruqyah itu tidak memberikan manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kalau ini gampang ini ya. Apa ya kira-kira yang saya jelaskan tadi, bukan yang di buku kalau bisa. Oh iya, apa yang membuat atau yang mempengaruhi ruqyah itu sukses atau mendapat pertolongan dari Allah SWT? Dari sisi-sisi apa? Tolong terangkan. Ya, silakan. Antum yang belikan, kok antum yang enggak apa-apa. Kayaknya enggak ada yang bisa. Ini mas, ayo mas, antum dah, hah? Ya, ya. Dari yang meruqyah harus bertawakal. Iya, terus? Dan menggunakan ayat-ayat yang syar'i. Menggunakan ruqyah yang syar'i. Terus kemudian diutamakan mendakwai dulu yang diruqyah supaya bertawakal. Iya. Kemudian juga ikut bertawakal meyakini bahwasanya tawakal sebatas sebab, adapun istilahnya manfaatnya ya tetap dari Allah. Iya, paham saya. Ini barakallahu fiik. Jadi dari sisi yang meruqyah, bertawakal kepada Allah, kemudian memperhatikan bacaan ruqyahnya ya, harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam kitab tadi, ada 3 tadi atau 4 ya.
Terus kemudian dari sisi orang yang diruqyah ini juga harus bertawakal kepada Allah, tidak menggantungkan hatinya kepada yang meruqyah, gitu ya. Dari 3 hal ini apabila diperhatikan, fa insyaallah ruqyahnya akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi? Jadi jangan Anda terus kemudian berpikiran bahwa ruqyah itu sulit gitu ya, harus orang yang benar-benar mendalami ilmu tentang ruqyah. Enggak. Cuman memang ada beberapa kasus-kasus yang karena ini erat kaitannya terutama mengenai ruqyah kepada orang yang diganggu melalui kesurupan atau sihir, itu terkadang ada kasus-kasus tertentu yang sedikit menyulitkan bagi orang yang meruqyah. Kalau tidak memiliki pengalaman dan ilmu tentang hal itu, maka akan kesulitan untuk menghadapinya. Tapi secara umum siapapun bisa meruqyah. Ya, secara umum siapapun bisa meruqyah. Selama dia adalah orang beriman, bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan dan suka melakukan hal-hal bid'ah, insyaallah ruqyahnya itu akan memiliki pengaruh dengan izin Allah SWT. Ya, keadaannya seperti seseorang itu dalam keadaan berdoa gitu ya. Semakin baik ya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada Allah semakin baik, maka doa dan ruqyah kita semakin mustajab. Ya, namun terkadang ada beberapa seni istilahnya gitu ya, ketika meruqyah itu terutama jika jinnya itu bisa diajak dialog. Ya, kita ajak dia masuk Islam, kemudian menegakkan hujah kepadanya bahwa yang dilakukan adalah sebagai bentuk kezaliman, ya. Kemudian berusaha untuk membujuk si jin atau syaitan ini untuk keluar dari tubuh orang yang diganggunya. Nah, itu. Sehingga akan lebih memudahkan bagi orang yang meruqyah itu untuk bisa mengusir syaitan dalam tubuh seseorang. Ya, termasuk juga dalam hal ini mendakwai orang yang diruqyah untuk menjadikan hatinya ini benar-benar berusaha untuk bersih dari sesuatu yang membuat syaitan itu bisa kembali ke dalam jiwanya untuk mengganggunya. Nah, itu juga diperlukan beberapa ilmu, termasuk diantaranya ilmu akidah dan ilmu tazkiyatun nafs. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, naktafi lahuna ya, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.